ketahuilah, semoga Allah membimbing kamu kepada ketaatannya, bahwa Hanifiyah adalah millat Ibrahim. Apa itu Hanifiyah, ibu-ibu? Hanifiyah itu artinya sesuai dengan fitrah, murni, masih lurus, ya. Itu adalah millah Ibrahim. Apa itu? Yaitu kamu hanya beribadah kepada Allah saja dengan mengikhlaskan amal atau agama ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau mengatakan, ibu-ibu, ya, bahwa millahnya Nabi Ibrahim adalah millah yang hanif. Makanya Nabi Ibrahim yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran Hanif. Allah berfirman, "Maka kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana Hanifan Muslima." Ibrahim bukanlah Yahudi, bukan pula Nasrani, akan tetapi ia Hanif dan Muslim. Iya. Apa itu Hanif? Hanif itu artinya hanya beribadah kepada Allah saja, mengakui bahwa satu-satunya yang berhak disembah hanyalah Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia saja. Itu adalah merupakan millah Ibrahim, bahkan millah seluruh nabi dan rasul, ibu-ibu. Ya, Nabi Adam, Nabi Nuh, dan demikian pula seluruh nabi dan rasul dari zaman ke zaman, semuanya menyeru kepada din yang hanif ini. Ya Allah berfirman, "Wa ma arsalna mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami utus seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku, maka sembahlah aku saja. Ini ibu-ibu sekalian, ya, millah yang hanif, yang sesuai dengan fitrah manusia, karena manusia difitrahkan oleh Allah untuk hanya beribadah kepada pencipta langit dan bumi, kepada pencipta dirinya saja. Maka beliau mengatakan, "Anta'budallah," yaitu kamu beribadah kepada Allah saja, mukhlishan lahuddin, dengan cara mengikhlaskan din. Yang dimaksud dengan din di sini yaitu agama, ya, maksudnya amal. Jadi mengikhlaskan amal itulah millah yang hanif. Apa itu mengikhlaskan amal? Artinya amal ibadah kita tidak berikan kepada selain Allah. Doa kita, tawakal kita, berharap kita, cinta kita, benci kita, berharap kita, dan semua macam-macam ibadah kita tidak berikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, itulah, ya, agama yang ikhlas, di mana din, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, itulah agama Ibrahim alaihissalatu wassalam. Yang intinya adalah mengikhlaskan ibadah untuk Allah saja, sehingga kita tawakal kita hanya kepada Allah, kita hanya berdoa kepada Allah, tidak berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bidzalika amarallahu jami'an nasi wa khalaqahum laha. Kata beliau, untuk inilah Allah perintahkan seluruh manusia. Bahkan untuk itu pula Allah menciptakan mereka. Ya, untuk apa? Itu untuk beribadah hanya kepada Allah, untuk mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Iya. Berarti ibu-ibu dan bapak sekalian, ibu-ibu sekalian dan pemirsa sekalian, Allah menciptakan manusia itu tidak sia-sia. Allah tidak menciptakan manusia untuk seperti binatang. Kalau binatang ya hardolin, dahar modal ulin. Ya. Kalau binatang ya tidak diberikan oleh Allah akal. Binatang taunya makan, minum, ya, melakukan syahwat, udah selesai.
Adapun manusia tidak demikian. Manusia diciptakan oleh Allah untuk tujuan yang agung, itu hanya beribadah kepada Allah. Makanya Allah mengatakan dalam surat yang lain, yaitu surat Al-Mu'minun, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian itu sia-sia dan bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Fata'ala Allahul Malikul Haq, Maha tinggi Allah, Raja yang hak. Nah, inilah ibu-ibu sekalian, jadi tujuan hidup manusia itu bukan sia-sia, akan tetapi tujuannya besar, merealisasikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, wa a'zamu ma amarallahu bihi tauhid wa huwa ifradullahi bil ibadah, wa a'zamu ma naha anhu syirk wa huwa da'watu ghairihi ma'ah. Perintah Allah yang paling besar, yang paling agung adalah tauhid, dan larangan Allah yang paling besar adalah syirik. Jadi ibu-ibu ya, keadilan yang paling adil itu apa? Tauhid. Tauhid itu apa? Menjadikan Allah Esa, satu-satunya zat yang berhak disembah. Ya. Bahkan perintah Allah yang paling besar, yang paling Allah tekankan kepada hamba-hambanya adalah apa ibu-ibu sekalian? Tauhid. Ya. Bahkan ibu, tanpa tauhid amalan kita tidak akan diterima. Kalau ada orang yang berbuat syirik, berarti ia tidak mentauhidkan Allah, maka amalannya percuma. Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika kamu berbuat syirik, Allah akan batalkan seluruh amalmu. Maka dari itulah ibu-ibu sekalian, percuma amalan soleh bila dicampuri oleh kesyirikan, tidak ada manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehebat apapun amalan, sebesar apapun itu amalan, tapi kalau ternyata pelakunya mempersekutukan Allah, pelakunya tidak mentauhidkan Allah, maka semuanya jadi lebur, ya, tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ibu-ibu sekalian, perintah Allah yang paling besar itu tauhid, karena dengan tauhidlah amalan seorang hamba akan diterima. Dengan tauhid pula seorang hamba akan masuk surga. Tidak mungkin seorang hamba masuk surga jika ia tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Ya, kata Allah, sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah akan haramkan ia dari surga dan tempatnya dalam api neraka. Lihat Bu ya. Ternyata orang yang tidak mentauhidkan Allah dan ia wafat di atas syirik, haram masuk surga, haram sudah. Selama-lamanya dia dalam api neraka. Na'udzubillah, nasallallahu salamatu wal afiyah. Maka dari itulah beliau mengatakan di sini, perintah Allah yang paling agung, yang paling besar adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu tauhid? Sudah kita sebutkan Ibu, tauhid itu artinya ya, mengesahkan Allah, menjadikan Allah itu satu sebagai zat ya, yang menciptakan langit dan bumi, sebagai zat yang berhak disembah, sebagai zat yang mempunyai nama-nama dan sifat yang luar biasa, di mana sifat-sifat Allah tidak sama dengan makhluknya. Makanya kata para ulama, tauhid ada 3 macam. Yang pertama tauhidur rububiyah. Apa itu? Yaitu mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya. Apa itu rububiyah? Perbuatan-perbuatan Allah, seperti menciptakan, mematikan, menghidupkan, memberikan rezeki, ya, memberikan manfaat, memberikan mudarat, itu hanya untuk Allah saja. Ya, maka orang yang meyakini bahwa ada pencipta selain Allah, ia telah musyrik.
Nah, Ibu, tauhid rububiyah itu hakikatnya mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti mengetahui yang gaib. Yang mengetahui yang gaib hanyalah Allah. Adapun Rasulullah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tidak tahu yang gaib. Yang kedua, tauhid uluhiyah. Apa itu tauhid uluhiyah, Ibu? Yaitu meyakini bahwasanya Allah satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Atau dengan kata lain yang lebih mudah, mengesahkan Allah dalam perbuatan hamba-hambanya. Ya. Sehingga kita tidak memalingkan ibadah kepada selain Allah. Seperti sholat, zakat, puasa, haji, demikian pula doa, tawakal, demikian pula takut, demikian pula berharap. Itu semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ibu-ibu, tauhid uluhiyah inilah yang membedakan siapa musyrik, siapa muwahhid. Ya. Tauhid uluhiyah ini juga yang membedakan siapa mukmin, siapa kafir. Sebab orang-orang musyrikin pun juga mengakui tauhid rububiyah, tapi mereka tidak mengakui tauhid uluhiyah. Orang-orang musyrikin, ibu-ibu, ya, ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka jawab Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 25. Ya, Allah mengatakan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah. Jika kamu bertanya kepada orang musyrikin Quraisy, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab Allah. Lihat, Bu, ya. Jadi orang musyrikin itu tidak meyakini kalau Lata dan Uzza sebagai pencipta langit dan bumi, tidak. Padahal kan orang-orang musyrikin Quraisy itu, Bu, menyembah 4 patung yang terkenal pada waktu itu, Lata, Uzza, Manat, Hubal. Tapi ketika mereka ditanya yang menciptakan langit dan bumi siapa? Kata mereka Allah. Bukan Lata, bukan. Mereka tidak mengakui Lata dan Uzza itu sebagai pencipta langit dan bumi. Siapa itu? Yaitu orang-orang musyrikin Quraisy. Makanya ketika ditanya kepada mereka, lalu apa makna peribadahan kalian kepada Lata dan Uzza itu? Allah menyebutkan di dalam surat Az-Zumar ayat 3. Allah mengatakan, walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang mengambil selain Allah sebagai wali-wali, mereka berkata, kami tidak beribadah kepada mereka kecuali agar mereka mendekatkan kepada kami sedekat-dekatnya. Oh, rupanya ini, Bu. Jadi orang-orang musyrikin Quraisy, ya, ketika mereka menyembah Lata dan Uzza itu, bukan mereka meyakini Lata dan Uzza sebagai pencipta langit dan bumi, tidak. Akan tetapi mereka berkata, kami tidak beribadah kepada Lata dan Uzza kecuali agar mereka, yaitu Lata dan Uzza ini, ya, mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Artinya, Bu, kesyirikan orang musyrikin Quraisy itu ternyata dalam bab memohon syafaat kepada Lata dan Uzza. Padahal syafaat itu hanya milik Allah saja. Allah berfirman, qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakan, milik Allah lah syafaat itu seluruhnya. Seseorang tidak akan bisa memberikan syafaat kalau Allah tidak berikan izin. Allah tidak ridho, tidak mungkin seseorang bisa memberikan syafaat. Ya, karena untuk bisa memberikan syafaat itu harus ada izin dari Allah. Allah berfirman dalam surat An-Najm, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ay ya'dzana Allahu liman yasha' wa yarda. Berapa banyak malaikat yang ada di langit, tidak bermanfaat syafaat mereka sedikit pun juga, kecuali bagi siapa yang Allah berikan izin dan ridhonya. Ini ibu-ibu sekalian, iya. Makanya orang-orang musyrikin Quraisy itu, Bu, meyakini adanya tauhid rububiyah, meyakini bahwa pencipta langit dan bumi Allah.
Mereka meyakini bahwa pemberi rezeki hanyalah Allah. Mereka meyakini itu betul. Tapi mereka tidak meyakini bahwasanya satu-satunya zat yang berhak disembah hanyalah Allah. Iya. Makanya orang-orang musyrikin Quraisy berkata kepada Nabi Muhammad, "Aja'alal alihata ilaha wahida? Inna hadza la syai'un ujab," kata mereka. Apakah Muhammad hendak menjadikan ilah-ilah yang banyak menjadi satu saja? Ini aneh sekali, kata mereka. Ya, mereka berkata itu sebetulnya karena ya, pengingkaran dan kesombongan mereka, ibu-ibu. Ya. Maka dari itulah ibu-ibu, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwasanya yang menciptakan kalian itulah yang berhak disembah. Ya, Allah mengatakan ibu dalam surat Al-Baqarah ayat 21 tuh. Allah mengatakan, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Waja'alna," Allah berfirman, "Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai manusia, sembahlah oleh kamu Rabbmu yang telah menciptakan kamu. Artinya, hai manusia, yang berhak disembah itu adalah yang menciptakanmu. Adapun yang tidak menciptakanmu itu lemah, tidak berhak disembah. Ya. Makanya semua yang disembah selain Allah tidak bisa menciptakan. Matahari disembah, mana ciptaannya matahari? Tidak ada. Nabi yang disembah, mana ciptaannya? Tidak ada. Makanya Allah mengatakan, "Hadza khalqullah, fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni." Ini semua ciptaan Allah. Coba perlihatkan kepadaku apa yang telah diciptakan oleh Tuhan selain Allah itu. Tidak ada. Makanya ibu-ibu, yang berhak kita sembah adalah yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita. Ya. Adapun selain itu tidak bisa menciptakan, tidak bisa memberikan rezeki, hakikatnya bukan Tuhan. Karena mereka lemah, mereka sendiri ya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ibu-ibu sekalian, ya. Ini tauhid yang kedua, yaitu tauhidul uluhiyah. Adapun tauhid yang ketiga ibu-ibu, yaitu tauhidul asma'i was sifat. Itu tauhid dalam nama dan sifat. Artinya meyakini bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang agung yang tidak serupa dengan makhluknya. Sebagaimana Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Allah tidak serupa dengan apapun dan Allah melihat dan mendengar. Artinya penglihatan Allah tidak serupa dengan penglihatan siapapun juga. Dan pendengaran Allah tidak serupa dengan pendengaran siapapun juga. Demikian pula seluruh sifatnya. Ya, tetapkan seperti itu. Kalau Allah mengatakan dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Ar-Rahman bersemayam di atas arasy. Bagaimana tata cara bersemayamnya? Hanya Allah. Dan itu tidak serupa dengan apapun juga. Dan tidak mengharuskan Allah butuh tempat. Kenapa? Karena Allah tidak serupa dengan apapun juga. Iya. Nah ini ibu-ibu, jadi ini tiga macam tauhid. Yang pertama tauhid apa? Rububiyah. Yang kedua tauhid apa? Uluhiyah. Yang ketiga tauhid apa? Tauhidul asma'i was sifat. Iya. Maka kata beliau, perintah Allah yang paling agung adalah tauhid. Dan larangan Allah yang paling besar adalah syirik. Allah berfirman, "Inna syirka la dzulmun 'adzim." Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang besar. Di mana enggak besar, Bu? Iya. Orang yang mempersekutukan Allah itu sama saja sudah menistakan Allah. Orang yang mempersekutukan Allah itu artinya menghina Allah.
Seakan-akan ada selain Allah yang sama dengan Allah, yang setara dengan Allah. Seakan-akan ia menyamakan Allah yang maha sempurna dengan makhluk yang lemah, yang tidak punya kemampuan apa-apa. Maka menyamakan antara Allah yang sempurna dengan makhluk yang lemah, ini kezoliman yang paling zolim, Ibu. Iya. Ibu-ibu mau nggak disamakan dengan monyet? Nggak mau kan, Bu? Nggak mau. Kenapa? Karena monyet lebih rendah daripada manusia. Iya. Iya. Tapi kalau ibu-ibu disamakan dengan malaikat, seneng nggak, Bu? Seneng. Kenapa? Karena malaikat lebih mulia dari manusia. Sedangkan Allah tidak ada yang lebih mulia dari Allah. Iya. Seluruh makhluk di bawah Allah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan disamakan dengan yang lebih rendah dari dirinya? Semua yang disembah selain Allah, matahari, bulan, bintang, kuburan, para wali, itu semua makhluk Allah yang Allah ciptakan. Kok kenapa Allah disamakan dengan sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat? Makanya ibu-ibu sekalian, ini penghinaan terhadap Allah. Makanya kesyirikan itu kezoliman yang paling zolim. Makanya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik. Kalau seseorang wafat di atas syirik, tidak mungkin Allah ampuni dosanya. Kekal selama-lamanya dalam api neraka. Kekal. Haram dia masuk surga. Na'udzubillah. Ya, na'udzubillah, jangan sampai kita wafat di atas kesyirikan, ibu-ibu sekalian. Ya. Maka dari itu beliau mengatakan, wa a'dham ma naha anhu asyirk. Larangan yang paling besar yang Allah larang adalah kesyirikan. Apa itu syirik, Bu? Syirik itu artinya mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Dan syirik dibagi oleh para ulama menjadi dua macam, Bu. Yang pertama, syirik besar. Apa itu syirik besar? Wa huwa sarfu al-ibadati li ghairillah, yaitu memalingkan ibadah kepada selain Allah. Ya, seperti ada orang tawakal kepada jimat, ada orang yang menyerahkan hidupnya kepada selain Allah. Ya, ada orang yang berdoa kepada mayat yang ada di kuburan yang sama sekali tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Ada orang yang takut kepada sesuatu seperti takutnya kepada Allah, atau cinta kepada sesuatu seperti cintanya kepada Allah. Maka ini syirik besar. Makanya Allah mengatakan, wa minan nas may yattakhidhu min dunillah andada yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia ada yang mengambil tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintai tandingan itu seperti mencintai Allah. Tuh lihat, mereka mencintai tandingan itu seperti mencintai Allah. Berarti ibu, cinta yang seperti apa yang seperti mencintai Allah? Apakah kalau ibu cinta sama suami artinya ya mempersekutukan Allah? Ya enggak. Karena cinta itu bertingkat-tingkat, kata Ibnu Qayyim, Bu. Cinta yang itu sifatnya mahabbah, artinya rasa suka. Ya. Lebih cinta lagi namanya sobabah, sangat cinta. Naik lagi sangat-sangat cinta, namanya ishq. Ya. Nah, kalau disertai dengan pengagungan dan ketundukan, disertai dengan cinta, ini sudah derajat tatayum. Berarti ini cinta ibadah. Ya. Maka kalau sudah sampai derajat itu musyrik, Bu. Dan ibu-ibu tahu tidak, Bu? Kesyirikan yang pertama kali terjadi di dunia itu syirik apa, Bu? Syirik cinta. Ya. Cinta kepada siapa? Para wali. Ya. Ibnu Abbas ketika menafsirkan firman Allah dalam surat apa itu? Nuh, ya.
di mana kaumnya Nabi Nuh berkata, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'a wa la yaghutha wa yahuqa wa nasra. Mereka berkata, kaumnya Nabi Nuh, jangan tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian, jangan tinggalkan Wad, Suwa', Yaghut, Ya'uq dan Nasr. Siapa itu bu? Wad, Suwa', Yaghut, Ya'uq dan Nasr. Kata Ibnu Abbas, kanu qauman salihin, mereka adalah orang-orang soleh. Iya. Ketika mereka meninggal dunia, digambarlah oleh kaumnya itu, lalu dibikin patung-patung dan monumen. Tadinya belum disembah, belum. Kemudian terjadilah penyembahan kepada patung-patung ini. Ya. Tadinya ibu-ibu mereka membuat patung itu sebagai rasa cinta mereka kepada para wali ini. Tapi subhanallah itu menyeret kepada kesyirikan. Ya, bapak-bapak mereka dahulu tidak menyembah, tapi anak-anaknya, tapi bapak-bapaknya sudah memberikan fasilitas. Makanya ibu-ibu sekalian, ya, Rasulullah SAW mengatakan orang yang paling keras siksanya pada hari kiamat itu yang menggambar makhluk-makhluk bernyawa. Itu yang paling keras siksanya di hari kiamat, kata Rasulullah SAW. Nah lihat ibu, ternyata kaumnya Nabi Nuh, dan ini merupakan kesyirikan yang pertama kali terjadi di bumi ini, rupanya dari jenis syirik cinta, ibu. Ya, syirik cinta. Jadi mereka mencintai wali itu seperti mencintai Allah. Ya. Sama halnya dengan orang-orang musyrikin Quraisy. Lata itu siapa? Lata itu orang soleh. Kan Lata itu dari kata lata yalutu sawiqon, artinya menyediakan makanan dan minuman buat para jemaah haji. Karena Lata ini dulu waktu hidupnya orang soleh banget bu, di mana amalan dia yang sangat besar apa? Dia selalu menyediakan makanan dan minum khusus untuk para jemaah haji. Nah ketika Lata ini meninggal dunia bu, dibangun di atas kuburannya monumen itu bu, patung Lata itu. Nah orang-orang musyrikin Quraisy tidak meyakini Lata yang menciptakan langit dan bumi, sudah saya sebutkan tadi. Iya. Ketika ditanya kepada mereka, lalu apa ibadah kalian kepada Lata? Apa kata mereka? Kami tidak beribadah kepada Lata, kecuali agar mereka ini, Lata, Uzza dan yang lainnya, mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Artinya ibu, itu dijadikan sebagai wasilah antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah inilah ibu-ibu sekalian, ya. Jadi ibu, kecintaan kita kepada para wali itu jangan sampai menjerumuskan kita kepada kesyirikan. Ibu tolong dong bu, anaknya bu, jangan dibiarkan jerit-jerit gitu bu. Ibu-ibu sekalian, lihat ya, Allah Subhanahu wa taala ya menganggap kesyirikan yang paling besar, kezoliman yang paling zolim itu syirik. Makanya di sini beliau mengatakan larangan Allah yang paling besar adalah syirik. Sudah kita sebutkan tadi, syirik ada dua macam. Yang pertama syirik besar. Apa itu? Itu memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Macam-macamnya banyak, akan tetapi ada berporos pada 4 syirik. Syirik besar ini ada 4 macam syirik yang berporos kepadanya semua kesyirikan. Apa itu? Yang pertama syirkud doa, syirik dalam berdoa. Seseorang memohon kepada selain Allah, ya, meminta-minta kepada selain Allah, menyandarkan hatinya kepada selain Allah. Maka yang seperti ini ibu, syirik besar. Ya, karena ini doa. Karena doa itu hanya untuk Allah saja, tidak untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa itu? Yaitu syirkut ta'ah, syirik dalam ketaatan.
Apa itu? Meyakini ada selain Allah dan Rasulnya yang berhak untuk ditaati dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ini namanya syirik taat, Bu. Ya, ini syiriknya orang-orang Yahudi dan Nasrani juga, Bu. Sebagaimana Allah mengatakan, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka mengambil para ulama dan para ahli ibadah mereka sebagai tandingan-tandingan selain Allah. Ketika Allah turunkan ayat ini, Bu, ada seorang sahabat namanya Adi bin Hatim. Tadinya orang Nasrani masuk Islam. Berkata kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, lasna na'buduhum." Kami dahulu waktu Nasrani tidak pernah beribadah kepada pendeta kami, tidak pernah. Apa kata Rasulullah? Ya, bukankah ketika ulama-ulama kalian itu mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan, kalian pun juga menaatinya, padahal kalian tahu itu tidak boleh? Kata Adi, betul. Kata Rasulullah, itulah ibadah kalian kepada pendeta-pendeta kalian. Makanya ibu-ibu, kalau misalnya kita tahu ya bahwa itu sesuatu yang haram, ya tahu-tahu ada seorang kiai atau ajengan atau siapa gitu mengatakan apa? Halal, halal. Padahal dalilnya jelas, ijma ulama pun jelas. Dan kita tahu ini kiai salah besar mengatakan itu halal. Tapi kemudian kita taati kiai tersebut dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan. Dan kita yakini bahwa kiai ini punya hak untuk ditaati selain Allah dan Rasulnya. Maka ini orang sudah musyrik besar. Musyrik besar ini, Bu, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kalau ia wafat di atasnya, kekal di neraka sudah. Allah salamata wal afiyah. Iya. Nah ini, Bu, ini disebut dengan syirik taat. Yang ketiga disebut dengan syirkul mahabbah, syirik cinta. Apa itu syirik cinta? Yaitu ibu-ibu sekalian, ya, seseorang mencintai sesuatu seperti mencintai Allah. Sama dengannya syirkul khauf, syirik takut. Itu seseorang takut kepada sesuatu seperti takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini syirik, Ibu. Ya, syiriknya kecil, enggak, besar. Bukan syirik kecil lagi itu, syirik besar, ibu-ibu sekalian. Ya. Maka hati-hati, jangan sampai cinta itu menjadi malapetaka. Ya, ketika cinta itu disertai dengan pengagungan, disertai dengan tadarru', maka itu berubah menjadi cinta ibadah yang tidak boleh dipalingkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Yang keempat, kata para ulama itu apa? Syirkun niyah, syirik niat. Apa itu? Yaitu seseorang sama sekali tidak mengharapkan ridho Allah, tidak mengharapkan surganya, tidak pula pahalanya. Ada orang beribadah, ketika ditanya, kamu beribadah karena apa? Kalau saya sih beribadah hanya karena dunia, saya tidak mengharapkan ridho Allah, saya tidak mengharapkan surga, saya nggak butuh. Maka kata para ulama, ini syirik niat. Syirik seperti ini namanya syirik besar, bukan syirik kecil lagi, Bu. Ya, beda. Kalau ada orang, Bu, dia mengharapkan pahala Allah, berharap, tapi juga dia mengharapkan pujian manusia. Maka ini namanya riya. Ini namanya apa? Riya. Ya. Dia pengen dapat ridho Allah, tapi juga pengen dipuji manusia. Maka yang seperti ini syirik kecil, bukan syirik syirik besar, ibu-ibu sekalian. Nah ini ibu-ibu sekalian, jadi ini, Bu, ya, jadi macam-macam kesyirikan tuh banyak, Ibu. Makanya kita harus pelajari, ya, pahami betul. Karena di negeri kita ini kesyirikan luar biasa, Bu. Itu yang namanya dukun-dukun itu kan berbuat syiriknya kuat banget, Ibu.
Ya, mereka bikin sesajen-sesajen untuk selain Allah, untuk para jin itu. Ya. Demikian pula kesyirikan-kesyirikan yang lainnya, ibu-ibu sekalian, luar biasa sekali. Maka dari itulah, ya, seorang hamba yang paling bahagia itu siapa? Yaitu yang berusaha untuk mengenal hakikat tauhid dan berusaha untuk menjauhkan kesyirikan sejauh-jauhnya, dan berusaha untuk wafat di atas la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah saja. Iya. Kemudian beliau berkata, wa dalilu qauluhu ta'ala. Dan dalil semua ini yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Dan beribadahlah kamu hanya kepada Allah, jangan kamu sekutukan Allah sedikit pun juga. Ya. Allah menyuruh seluruh manusia, siapapun dia, untuk hanya beribadah kepada Allah yang telah menciptakannya, dan agar tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga, tidak boleh. Karena ibadah itu hanya milik Allah. Ya. Dan Allah tidak suka dan tidak akan pernah ridha untuk dipersekutukan dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ibu-ibu sekalian, ya, yang harus kita ketahui dari masalah yang sangat urgen ini, masalah yang sangat penting ini. Apa itu? Masalah tauhid dan mengenal bahaya syirik. Ini masalah yang sangat urgen loh, Bu. Jangan dianggap remeh. Di zaman sekarang itu banyak orang menganggap remeh masalah kesyirikan. Di zaman sekarang itu banyak dai berbicara tentang akhlak, berbicara tentang sholat, berbicara tentang ekonomi, tentang politik, tapi diam 1000 bahasa untuk berbicara tentang tauhid dan syirik. Padahal ibu, tauhid itu hak Allah yang paling besar. Syirik itu adalah kezaliman yang paling zalim. Banyak dai di zaman sekarang, ibu, ya, berpaling dari berbicara tentang tauhid. Padahal berbicara tentang tauhid ini paling penting, bahkan itu dakwah para nabi dan rasul. Kenapa banyak para dai, ibu, yang berpaling dari berbicara tentang tauhid? Karena memang konsekuensinya berat. Kalau kita berbicara tentang tauhid, banyak orang yang tidak ridho. Banyak orang yang tersinggung, banyak orang yang kepentingannya, ya, terusik dari orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang tauhid dan syirik, ya, musuhnya terlalu banyak, ibu. Yang tidak suka itu banyak banget dah. Tapi itu yang harus dilakukan. Ya, para nabi dan rasul itu yang mereka lakukan, dakwahi tauhid, pahamkan tentang syirik. Kenapa? Karena itu pondasi tegaknya kejayaan umat Islam. Allah mengatakan kan, Bu, ya, dalam surat An-Nur ayat 55. Iya, Al-Ahzab atau An-Nur, saya lupa. Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah berfirman, Bu, Allah berjanji untuk siapa? Orang-orang yang beriman dan beramal soleh di antara kalian. Apa janjinya? Allah akan berikan kepada mereka khilafah, sebagaimana Allah memberikan khilafah kepada orang-orang sebelum mereka. Allah akan kokohkan agama yang Allah ridhoi ini untuk mereka, dan Allah akan gantikan rasa takut dengan rasa aman. Kapan itu terjadi? Kata Allah, ya'budunani, di saat mereka hanya beribadah kepadaku saja, la yusyrikuna bi syai'a, dan tidak mempersekutukan aku sedikit pun juga. Oh, ini rupanya syaratnya, Bu. Kalau kita ingin dikokohkan di muka bumi, diberikan kekhilafan di muka bumi, syaratnya satu. Allah mengatakan,
mereka hanya beribadah kepadaku saja, itu mentauhidkan Allah, dan tidak mempersekutukan Allah, itu menjauhkan kesyirikan. Ya. Siapa yang mencari jalan selain ini pasti akan terus gagal demi gagal. Ingat, para nabi dan rasul terus berdakwah kepada tauhid. Tapi apakah mereka dapat khilafah? Banyak yang tidak dapat, karena hasil bukan tujuan. Nabi Nuh 950 tahun berdakwah kepada tauhid, nggak dapat khilafah kok. Makanya ibu-ibu, yang terpenting kita sudah sesuai dengan dakwah para nabi dan rasul. Dakwahin manusia terus kepada tauhid, jauhkan kesyirikan. Ya, karena itu sebab utama kaum muslimin direndahkan oleh Allah di zaman sekarang tuh kenapa, Bu? Karena kesyirikan merajalela. Tauhid itu lemah di hati para hamba. Maka ibu, ya, kewajiban kita sekarang terus dakwahi tauhid, jauhkan kesyirikan, tauhid, jauhkan kesyirikan. Alhamdulillah, kalau Allah berikan hidayah orang-orang menjauhkan kesyirikan lalu ia wafat di atas tauhid, alhamdulillah. Ini sesuatu yang agung sekali, ibu, ya. Wafat di atas tauhid itu agung sekali, ibu. Karena orang yang wafat di atas tauhid pasti masuk surga, pasti itu. Nah, inilah ibu-ibu sekalian, ya. Saya kira cukup kajian kita pada sore hari ini. Kita buka tanya jawab. Barangkali ibu-ibu ada yang mau bertanya, silahkan. Nggak ada yang nanya kayaknya, ya. Ada nggak, Bu? Nggak ada. Baik, kalau tidak ada, kita tutup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. wajib diyakini oleh